Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Eh, Selamat pagi dan mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, kondisi yang tetap semangat. Ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan materi mengenai jenis kerusakan bodi kendaraan ya, di mata kuliah proyek perbaikan bodi dan pengecatan. Ya. Sebelumnya di mata kuliah ini, di mata kuliah praktek ini, kalian sudah mendapatkan materi yang dulu di semester sebelumnya ya, di semester sebelumnya untuk materi di teori perbaikan bodi dan pengecatan. Nah, untuk kesesuaian dengan RPS-nya, ya, jadi di mata kuliah proyek perbaikan bodi dan pengecatan ini ada di pertemuan minggu pertama itu kompetensinya adalah mahasiswa mampu memahami jenis kerusakan bodi kendaraan. Ya. Ya, bahan kajiannya atau materinya itu meliputi jenis kerusakan bodi kendaraan, kemudian peralatan perbaikan bodi kendaraan. Kemudian bentuknya, metodenya itu kuliah, ya, metodenya diskusi, simulasi, dan praktek. Medianya komputer, LCD, proyektor. Kemudian sumber belajarnya ada diktat dan modul praktikum. Ya. Kemudian waktunya itu estimasinya 1 kali 2 kali 170 menit. Nah, pengalaman belajar yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu yang pertama, mahasiswa dapat menentukan jenis kerusakan bodi kendaraan. Ya. Kemudian yang kedua, bisa memilih peralatan perbaikan bodi kendaraan yang tepat. Nah, bentuk penilaiannya, ya, kriterianya, mahasiswa ini tepat ya dalam menentukan jenis kerusakan bodi kendaraan. Kemudian bentuk penilaiannya adalah nanti hasil dari pemilihan peralatan yang digunakan untuk perbaikan bodi. Kemudian indikatornya, indikator penilaiannya ini ketepatan dan kesesuaian dalam menentukan jenis kerusakan bodi kendaraan, kemudian ketepatan dalam pemilihan peralatan yang tepat untuk perbaikan bodi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui jenis kerusakan, metode perbaikan, dan identifikasi luas area kerusakan pada bodi kendaraan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui peralatan perbaikan bodi kendaraan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan perbaikan kerusakan bodi kendaraan sesuai dengan SOP. Nah, di sini ada dua gambar yang saya sajikan ya. Yang pertama adalah gambar A, kemudian gambar B. Nah, dari masing-masing kalian ya, ini apa yang Anda pikirkan dari kedua gambar di atas ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Kerusakan mobil, Pak. Siapa? Zaki ya, Zaki. Coba Zaki. Gambar A itu habis kecelakaan mobil, Pak, tuh. Hancur bodinya. Hancur bodinya ya. Kemudian yang B. Yang B itu bodinya tergores, Pak, itu. Hanya goresan aja ya. Ya. Oke, bagus dari Mas Zaki. Mungkin yang lain. Dari Irfan, monggo Irfan. Coba. Bisa menyampaikan pendapatnya. Bapak, Pak. Ya. Kalau gambar A ini bagaimana Mas Irfan? Yang depan tuh tabrakan, Pak. Nabrak yang di depannya. Kalau jenis kerusakannya bagaimana?
Kalau yang gambar B itu keserempet. Keserempet ya. Oke, Pak. Oke, ya bagus ya. Jadi untuk gambar A ini dia habis kecelakaan parah ya, sampai hancur bodi bagian depan. Kemudian yang gambar B ini dia lumayan tidak begitu parah ya, hanya keserempet aja, hanya lecet-lecet aja dan sedikit penyok ke dalam. Ya. Nah pertanyaannya, jenis kerusakan apa yang terjadi pada kedua mobil tersebut? Ya jenisnya. Kalau gambar yang pertama tadi jenisnya apa? Kerusak apa? Termasuk rusak berat atau rusak ringan? Rusak berat. Rusak berat. Oke, bagus. Kalau yang kedua, yang B, Kerusakan ringan. kerusakan ringan. Ya. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya ini? Kalau gambar, nah gambar A, ini cara memperbaikinya gimana? Diganti dengan part baru, Pak, karena sudah parah. Oke, ya. Bagus, diganti dengan part baru atau panel yang baru. Ya. Kemudian kalau yang B, Itu bisa di body repair, bisa dicat ulang. bisa di body repair, bagus, bisa dicat ulang atau bisa diperbaiki. Nah ini yang akan nanti kita pelajari pada mata kuliah ini ya, prakteknya ya. Jadi perbaikan bodi. Nah jenis kerusakan pada bodi kendaraan itu ada dua ya, tadi sudah disampaikan. Ada yang pertama rusak berat, kemudian yang kedua rusak ringan. Nah kalau rusak berat ini dia tidak bisa dilakukan perbaikan ya, akan tetapi harus dilakukan penggantian panel ya. Tadi benar yang disampaikan oleh Mas Zaki ya, ya. Jadi harus dilakukan penggantian panel karena bentuk dan struktur panelnya sudah mengalami perubahan ya, jadi sudah berubah. Kemudian kalau rusak ringan ini panel bodi masih bisa dilakukan perbaikan. Ini bagan atau diagram untuk jenis kerusakan pada bodi kendaraan. Yang pertama di paling atas ini adalah mula-mula mobil tabrakan ya, kecelakaan. Kemudian ada dua kemungkinan, ada rusak berat dan ada rusak ringan. Ya. Nah di rusak berat ini, kalau yang rusak berat otomatis penggantian panel ataupun mungkin yang paling gampang ya ganti mobil ya. Udah hancur gitu, kalau mau diperbaiki biayanya juga melebihi dari harga mobilnya mungkin ya, ya harus ekstra ini kalau rusak berat. Waktunya kalau untuk perbaikan juga sangat lama. Ya. Kemudian yang kedua rusak ringan ini ada dua kemungkinan juga, yang pertama ganti panel, kemudian yang kedua itu perbaikan panel. Nah, yang diperbaikan panel ini yang kita nanti akan fokus untuk belajar. Ya. Nah, di perbaikan panel ini ada dua cara atau dua metode. Yang pertama adalah hammer and dolly dan shrinking. Kemudian yang kedua adalah washer welder dan shrinking. Kemudian setelah keduanya selesai, ini lanjut ke tahap berikutnya adalah pati, sama aplikasi pati atau pendempulan. Nah, kemudian prosedur perbaikan pada kendaraan dengan kerusakan ringan. Ya. Ini yang pertama ada penggantian panel. Nah, prosedurnya kalau kita hanya menggantikan panel saja, ya prosedurnya seperti ini. Karena tidak semua panel yang akan diganti itu dia sudah sesuai dengan kondisi mobil yang mengalami kerusakan. Ya. Jadi panel tersebut dia berupa bahan mentah. Bahan mentah sehingga harus dilakukan proses perbaikan atau mungkin di penyamaan warna catnya. Ya. Jadi prosedurnya ini harus diamplas permukaan dulu karena mungkin dari toko spare part itu panel yang baru itu hanya berupa sampai ke epoxy saja, ya, belum sampai ke cat. Ya. Jadi perlakuannya pertama amplas permukaan, kemudian setelah diamplas selesai halus baru aplikasi surfacer, kemudian diamplas lagi agar halus, amplas surfacer, kemudian dilakukan body sealer,
Nah, setelah itu ke proses top coat, ya, pengecatan. Ini tentunya disesuaikan dengan warna bodi mobilnya masing-masing. Nah, untuk prosedur perbaikan panel ini ternyata ada dua, ya. Ada panel pengalami kerusakan, ada yang penyok dalam dan penyok ringan. Ya. Kalau penyok dalam ini berupa panel repair, kemudian masuk ke kupas lapisan cat dan thread dredging, aplikasi primer atau epoxy primer, kemudian aplikasi pati atau pendembulan, kemudian amplas pati atau amplas dembul, terus masuk ke surfacer. Ya. Nah, kemudian setelah di surfacer baru di amplas, kemudian setelah itu aplikasi body sealer dan proses pengecatan atau top coat. Nah, kalau panel tersebut dia mengalami penyok ringan, maka tidak perlu perbaikan panel, ya, tidak perlu panel repair, tapi langsung masuk ke kupas lapisan cat dan thread dredging, kemudian masuk ke surfacer, amplas surfacer, body sealer dan proses top coat. Nah, metodenya ini ada dua, ya, ada hammer dan dolly, ya, palu dolly, kemudian ada washer welder. Terus ketika kedua-duanya ini mengalami belum sempurna, itu baru nanti di shrinking method, ya, atau pengerasan permukaan. Nah, kemudian identifikasi kerusakan bodi kendaraan. Ya, ini yang satu pertama secara visual. Jadi untuk melihat luas area kerusakan dari bodi kendaraan ini bisa dilakukan secara visual. Ini menggunakan bantuan dari lampu fluoroscan, ya, atau lampu apa saja lah yang ada di lab, ya. Ini bisa dipancarkan ke area yang mengalami kerusakan. Nah, kemudian nanti bisa dilihat dari atas, dari samping kanan, samping kiri, dan dari bawah. Nanti akan kelihatan luas area kerusakannya. Kemudian yang kedua dengan sentuhan atau rabaan. Ya, dia dengan menyentuh atau meraba menggunakan telapak tangan kiri, ya, menggunakan telapak tangan kiri. Kemudian proses perabaannya juga harus sesuai, ya. Jadi dia seperti gambar yang paling kanan, dia maju mundur, ya. Ini akan mudah terasa. Kemudian kalau yang ke atas bawah ini dia tidak mudah terasa. Jadi yang paling baik ya maju mundur, kemudian menggunakan tangan kiri. Ya. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok menggunakan tangan kiri? Tidak menggunakan telapak tangan kanan? Siapa? Mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya. Kenapa menggunakan tangan kiri? Safa mungkin? Wisnu atau Andika? Kenapa menggunakan tangan kiri, tidak menggunakan tangan kanan? Mungkin karena posisinya lebih mudah, Pak. Posisinya lebih mudah. Oke, bagus ya. Nah, posisinya lebih mudah. Ada lagi yang lain? Faiz mungkin? Hadir Pak, hadir. Ya. Kenapa Faiz ini mungkin? Kenapa menggunakan tangan kiri tidak tangan kanan? Tadi dari Wisnu itu posisinya lebih mudah, ya. Mungkin ada jawaban lain. Atau selain Faiz mungkin ada yang mau Maaf Pak, ngelek Pak. Oh iya, selain Faiz mungkin ada yang mau berpendapat. Zaki mungkin Zaki.
Amirudit, gimana? Pendapatnya bagaimana? Kenapa menggunakan tangan kiri, tidak tangan kanan? Tadi sudah disampaikan karena posisinya dia lebih mudah gitu ya. Karena bodi samping apa ya, bodinya mobil itu di samping kanan, Pak. Bodinya mobil di samping kanan. Nah, ini masuk ke posisi ya berarti ya. Ya, posisi, Pak. Ya, posisi. Oke, bagus ya. Jadi yang utama itu karena tangan kiri ya, tangan kiri itu mudah peka ya, lebih peka daripada tangan yang kanan ya. Karena tangan kiri itu jarang digunakan untuk aktivitas ya, kecuali aktivitas ke belakang ya. Nah, ini sehingga dia lebih lebih peka ya, daripada tangan kanan. Kemudian yang kedua tadi posisinya, betul ya. Posisinya ini juga bisa mempermudah kita untuk bisa menentukan luas area kerusakan, merabanya dengan mudah. Yaitu untuk dengan sentuhan ya, atau rabaan. Kemudian yang ketiga dengan mistar baja. Jadi dengan penggaris ini juga bisa dilakukan identifikasi area kerusakan. Ya, ini contohnya pada gambar ini ada panel, ya, panel dia mengalami penyok ke dalam, ya. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Ini ada mistarnya, ya. Nah, kalau kita lihat dari atas, ya. Kalau dari atas kelihatan nanti dia akan penyok ke dalam, kemudian titik ketemunya antara yang atas dan yang bawah, ya, ini digambar. Ini adalah sebagai tanda batas area kerusakan. Ya. Nah, ini secara horizontal, kemudian nanti diukur lagi secara vertikal, ya, sehingga nanti akan ketemu bentuk elips ya, untuk luas area kerusakannya. Kemudian yang keempat adalah tekanan ibu jari. Ya. Jadi panel tersebut kita tekan menggunakan ibu jari, kedua ibu jari kita. Apakah panel tersebut dia mengalami elastis atau tidak? Ya. Ketika panel tersebut mengalami elastis, ya, kita sentuh, kemudian panel tersebut kembali lagi ke bentuk semula, maka dia dikatakan elastis dan tidak bisa dilakukan perbaikan langsung. Ya. Jadi harus diperlakukan dengan metode shrinking atau pengerutan panel. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke peralatan. Ya, ini yang pertama ada palu doli ya. Ada beberapa palu dan doli ya, ada di gambar. Ini sesuai dengan area kerusakannya, area kerusakan pada kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua ada body puller, ya, ini untuk narik ya. Ketika terjadi penyok ke dalam di area yang sulit, maka dia bisa ditarik menggunakan body puller. Kemudian yang ketiga ada sendok atau spon, ini untuk mencongkel ya, mengungkit bagian-bagian berkendara, terutama pada bagian nut ya, atau tekukan. Yang keempat ada mesin washer welder. Ini kebetulan di lab kita belum datang ya mesinnya. Ya. Ini merupakan salah satu mesin las ya, las spot untuk perbaikan atau untuk narik bodi kendaraan yang mengalami penyok ya, kerusakan. Ya, di sini ada cincin washernya, ada bermacam-macam bentuk, ada segitiga, lingkaran. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah holdernya, holder washernya. Ya. Yang pertama ada washer holder, ini untuk menempatkan cincin washer ya. Kemudian ada grafit, ini untuk yang jenis karbon, ini bisa digunakan untuk pengerutan atau shrinking. Kemudian yang ketiga ada spot ya, ini untuk las titik. Yang kelima ada mesin las MIG ya, metal inert gas. Ini mesin las yang khusus digunakan untuk bodi kendaraan ya. Jadi kalau dulu itu ada las karbit atau las asetilin ya.
Tapi sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi oleh bengkel bodi karena dengan beberapa kelemahan dan kekurangannya. Ya. Sekarang sudah beralih menggunakan las mik. Kemudian yang keenam adalah vakum cup. Ya, jadi ini untuk narik bodi, panel bodi yang mengalami penyok tanpa melukai dari cat bodi panel bodi kendaraan tersebut. Ya, bentuknya seperti ini, ada bermacam-macam. Nah, kesimpulannya apa sekarang? Yang pertama adalah jenis kerusakan bodi kendaraan. Ada berapa tadi, Mas? Untuk jenis kerusakan bodi kendaraan. Ada yang bisa menyebutkan? Kerusakan ringan dan kerusakan berat, Pak. Oke, bagus. Ya, itu Pak, kerusakan Pak. Berat dan ringan, Pak. Kerusakan berat dan kerusakan ringan, ya, ada dua jenis tadi. Kemudian yang kedua, metode perbaikan yang bisa dilakukan. Ada berapa? Perbaikannya. Hammer dan dolly metode. Palu dan doli, ya. Yang pertama terus? Ya, Pak, dolly. Yang kedua washer welder. Washer welder, oke, bagus. Yang ketiga? Shrinking, ya. Yang ketiga shrinking. Jadi ada tiga, ada palu doli, kemudian ada washer welder dan ada shrinking. Kemudian berikutnya identifikasi area kerusakan. Ada berapa tadi, Mas? Dilihat Pak, diraba. Nah, betul ya, diraba atau dengan sentuhan. Kemudian yang kedua, Visual. dengan visual. Visual. Terus yang ketiga, dengan mistar, ya, dengan mistar. Kemudian yang keempat dengan kanan ibu jari, kanan ibu jari. Kemudian peralatan perbaikan, ya, tadi ada palu doli, kemudian ada mesin washer welder, ya, kemudian ada vakum, ya, ada vakum cup, ya. Tadi ada beberapa ya peralatan perbaikan. Nah, ini masuk ke tugasnya ya, tugas kelompok ya. Nanti masing-masing ada 3 mahasiswa. Ya. Tugasnya adalah carilah sebuah gambar kerusakan bodi kendaraan akibat tabrakan atau kecelakaan. Kemudian nanti dianalisa jenis kerusakannya apa, kemudian metode perbaikannya bagaimana, peralatan yang digunakan apa saja, kemudian bagaimana prosedur perbaikannya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk materi jenis-jenis kerusakan pada bodi kendaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian dipersiapkan untuk minggu depan ke materi yang berikutnya adalah peralatan bodi, peralatan perbaikan bodi dan cara pengoperasiannya. Ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.